Tips kali ini berkaitan dengan makanan favorit bagi sebagian masyarakat Indonesia. Ini banyak dikonsumsi di masyarakat Indonesia Timur biasanya. Betul. Selain sagu, biasanya mereka juga sering mengkonsumsi jagung. Nah, Karena ternyata jagung ini banyak sekali manfaatnya ya, Dokter Isa ya. tidak disangka ya. Iya, salah satunya dia baik sekali untuk pencernaan. Karena ternyata jagung itu kaya akan serat. Nah, Jadi kita tahu ada serat larut, ada serat yang tak larut. Nah, jagung ini mengandung serat larut yang dapat membantu memblokir penyerapan kolesterol. wow. Dan selain itu, konsumsi jagung mampu membuat buang air besar kita lebih lancar. Karena mengandung serat Karena banyak seratnya, jadi menghindari dari masalah sembelit, masalah wasir, serta kita menghindari terkenanya kanker. Wah, ada pemirsa di rumah, bagi Anda yang gemar mengkonsumsi jagung, sebaiknya memang jagung itu jangan diubah ya. Jadi benar-benar bentuknya harus seperti terlihat aslinya. Artinya lebih baik daripada dibikin perkedel, kemudian digoreng lagi. Biar nutrisinya tetap ada. Ya, atau dijadiin bakwan, ditambahin tepung. Nah, lebih baik seperti ini kondisinya. Karena jagung ini juga selain yang sudah dijelaskan oleh Dr. Andi tadi, dia juga bagus sekali untuk mencegah anemia. Di dalamnya itu ada vitamin B12, asam folat, kemudian zat besi, di mana semua itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk membantu pembentukan dari sel darah merah. Selain itu, yang namanya jagung ini, kalau misalnya kita senang mengkonsumsinya, ini bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Betul. Karena dia kan juga mengandung karbohidrat, Karbohidrat, dan pasti. karbohidratnya karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu akhirnya lebih lama diurainya dibandingkan karbohidrat simpleks seperti nasi putih gitu Betul ya. sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, akhirnya kita kenyangnya lebih lama. Jadi kalau misalnya Anda ingin menurunkan berat badan, untuk mencegah supaya nggak nyemil-nyemil yang lain, nah bisa nih konsumsi jagung sebagai pengganti karbohidrat harian Anda. Betul. Selain itu juga bisa menurunkan kolesterol yang jahat ya. Betul. Kolesterol LDL namanya. Ya, bisa turun. Serta otomatis akan menjaga jantung kita tetap sehat dengan mengendalikan kadar kolesterol dalam darah. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau nyemil nih sore hari gitu, jagung selain direbus seperti ini, kalau makan gini aja bosan ya Bu ya? Biasanya kita harus mencari cara supaya gimana ya kita menemukan cemilan yang lebih sehat dari jagung ini. Sebenarnya ini banyak dijual di pasaran. Betul ya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita buat sendiri. Ya, jadi kita bisa bikin sendiri di rumah ya ibu-ibu ya. Betul, karena caranya juga mudah. Hanya dikukus saja sampai dia sudah matang seperti ini ya, agak lunak sedikit, tapi jangan sampai terlalu lunak. Jadi jangan terlalu lama. Pada saat dikukus, setelah bisa dikukus, disisir. Jadi seperti ini. Gampang kan Bu? Nah, kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita tambahkan sedikit garam. Ya, kemudian kita tambahkan sedikit. Kalau mau ada pakai lada boleh. Betul, tambahkan sedikit lada. Nah, garam, lada, kemudian yang favorit Anda, misalnya Anda penggemar keju, nah boleh. Nah, jadi cemilan yang sehat, lezat, mudah. Nah, ini dia, bisa kita praktikkan sendiri di rumah. Terutama untuk anak-anak ya dokter. Betul, jadi udah sehat ya, tadi mencegah anemia, memperlancar pencernaan, selain itu mengenyangkan juga. Jadi cemil gini kita udah satu ini udah kenyang deh, nggak usah nambah. Nah, anak-anak, jagung merupakan salah satu sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam nih. Ada sebuah film pendek. Ria dan teman-teman menanam pohon di taman. Kemudian alam memberi kita itu berbagai macam benda anak-anak. Makanan yang kita makan berasal dari alam. Begitu juga air yang kita minum dan udara yang kita hirup itu juga berasal dari alam. Oleh sebab itu kita harus melestarikan alam ya anak-anak ya. Segala kebutuhan kita sehari-hari dipenuhi oleh benda-benda yang tersedia di alam. Betul nggak anak-anak? Betul ya, seperti kayu, buku, pensil, pakaian, minyak, buah-buahan, dan sayur-sayuran itu berasal dari alam. Tumbuhan, hewan, tanah, udara, dan air tergolong seperti sumber daya alam. Jadi segala yang kita butuhkan itu ada di alam. Air juga merupakan sumber daya yang penting.
Air penting bagi semua makhluk hidup untuk dapat terus hidup. Bener ya anak-anak ya. Air itu sangat penting untuk kehidupan kita. Kita perlu air untuk minum dan mencuci. Bener ya. Dan untuk mengairi sawah, air dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Jadi air itu banyak manfaatnya. Nah, tanah memberi kita tempat berpijak. Tanah juga memberi kita lahan untuk menanam pohon dan untuk bertani. Iya, jadi tanah merupakan media untuk bertani. Dan semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, dan manusia, semuanya itu tinggal di atas tanah. Bener ya anak-anak ya, yang kita pijak ini adalah tanah. Tumbuhan memberi kita makanan, tempat berteduh, dan berlindung. Nah, seperti kertas, karet, dan pensil warna juga berasal dari tumbuhan. Bahkan juga pakaian kita itu beberapa ada yang berasal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan merupakan sumber keindahan. Bener nggak anak-anak? Perhatikan gambar hewan-hewan berikut nih. Nah, mereka pun makan dari tumbuhan. Itu hewan-hewan ini membantu kita. Sejumlah hewan seperti sapi, kerbau, dan kambing memberi kita susu. Kemudian, susu yang kita minum itu berasal dari hewan-hewan. Hewan juga menyediakan kita makanan seperti ikan, ayam. Lebah memberi kita madu. Kita mendapatkan serat pakaian seperti wol dan sutra juga dari hewan. Nah, domba ya. Sejumlah hewan digunakan sebagai sarana transportasi seperti kuda, keledai, dan unta.